di Sencaki Motovlog. Tapi hari ini kita lagi nggak ngevlog lagi ya. Kita masih ngevlog sih, tapi kita nggak di jalan nih. Jadi karena Sencaki juga lagi sakit dan aku lagi dapat kiriman paket nih. Las Migi dari Daiden. Nih ada tulisan Jepangnya nih, keren nih. Raja Api. Anjir, kayak Raja Singa kan. Oke, jadi kita langsung buka aja ya apa aja isi yang kita dapat. Oke, jadi ini langsung kita dapat. Oke, berarti ini nggak ada pegangannya ya. Ya wait, kita buka satu-satu. Oke, ini jadi kita dapat buat ini ya, negatifnya ya, buat nanti dijepitin di tempat bidang las kita. Terus dapat anjir, kacamata las, mantul. Ini kawat kalau kita mau menggunakan las yang mic-nya. Ini buat kawat las mic, size-nya 0,8 mm. Terus ini kabel wrap-nya. Ini ada buat nozzle-nya. Ini nozzle-nya berarti ada dua nih. Di sini ada 0,6, berarti nanti di torch-nya ini tuh 0, ntar kita buka aja. Di torch-nya ini nanti pasti 0,8. Nah, di sini di torch-nya ini tuh udah ada terpasang nozzle diameter 68 ini. Nah, terus ini nanti kalau kita mau ngelas pakai elektroda SMAW atau shielded metal arc welding, atau biasanya nyebutnya kelas karbit lah, ntar pakai ini. Terus ini kabel massa sama kabel negatif. Terus udah, cuman itu aja berarti. Oke, itu aja. Terus ini kita langsung lihat ke interface-nya. Jadi di interface ini kita lihat. Oke, ini jadi di interface-nya ini ada ampernya. Terus ini ada laju kecepatan welding kalau kita mau menggunakan las yang mid. Jadi kan nanti kalau kita ini untuk mengukur kecepatannya. Jadi ini kalian atur aja ke seberapa cepat kalian butuh mau ngelasnya. Di sini harus seimbang. Jadi jangan sampai kalau kepanjangan lasnya ini tuh tinggi, nanti lasnya cepet habis. Tapi kalau ampernya kecil. Tapi kalau ini ya laju lasnya cepet, ampernya juga digedein biar lasnya ntar cepet juga lah habisnya. Jadi sama, nggak ada yang sisa. Terus ini buat ngatur MMA sama buat SMAW-nya. Kalau bilang tuh MMA, biasanya las karbit. Kan di sini nih pengaturan on off. Sini buat kabel massa plus minus. Buat ini paling nanti di sini nih kalau nggak kepake. Ya, ntar kita pasang kabel mic-nya aja berarti. Jadi ini buat bukanya, buat kita masang kalau kita mau menggunakan las mic. Di sini ntar tempat kawatnya ya, kita tancapin di sini. Lumayan berat ya. Terus nanti berarti kabel kawatnya taruh sini, di sini tempat rollernya. Ini roller driven. Jadi nanti kita masukin kawat di sini. Nah, kawatnya kalau bisa pasti harus dimasukin yang pas tengah-tengah nih ya. Jadi ini nanti kita pasang kawatnya kan di sini nih. Nah, kita pasang kawat di sini, terus kawatnya kita panjangin ke sini, masukin sela-sela roller driver di sini. Terus kita jepit lagi. Nah, buat kawatnya ini tuh jadi ketika udah dibuka dia bakal megar gitu, jembreng. Jadi usahakan ntar ketika membuka masang ke sini, masukin biar masuk tembus ke torchnya ini. Kalian harus di ini nih, harus dipegang erat. Soalnya ntar kalau udah jember sulit. Kalau nggak harus digulung ulang gitu. Oke, ini aku mau bahas nih. Ternyata ini torchnya tuh nyambung. Jadi kalau emang lagi rusak, kalau ntar rusak kayaknya nggak bisa diganti deh, atau ada sparknya gitu. Biasanya kan ada las-las tuh kalau ini rusak tuh bisa ganti, bongkar pasang gitu. Tapi ini torchnya ini nyambung jadi satu sama mesinnya. Oke, kita coba buka pasang kawatnya ya. Oke, jadi kalau kita mau pasang kawat dipastikan ini torchnya harus lurus ya. Soalnya ntar biar mempermudah kawatnya ngalir. Kalau perlu dilurusin aja sampai mentok. Ini kayaknya 2 meter ya.
Jadi di sini kita kencengin dulu. Ada pirnya. Nah, ada di pir. Ini ada pirnya di sini. Springnya tuh mana springnya itu? Oh iya. Ya ada pir springnya. Jadi ada bukayo kayaknya ya biar nggak salah masang. Terus springnya ini Jangan gerak-gerak. kuncinya. Ya, cup gitu. Cup. Oh ya dipastiin juga kalau mau masang ini dipastiin arah kawatnya searah. Soalnya ntar dia muter ke sini kan. Jadi jangan sampai berlawanan. Sini sebelum dicabut harus dipotong dulu. Jadi dipotong gini. Jadi aku pakai potong kuku soalnya biar ini tuh tajam. Kalau pakai tang biasanya ngegepeng gitu kan. Kalau ngepeng ntar susah jadian. Kalau ngepeng. Jadi ini kita udah masukin ya kabel kawatnya ke sini nih, ke daerah rollernya ini. Tapi dipastiin karena kita pakai ukuran rollernya. Jadi kan pasti di bungkusnya itu ada tuh ukuran rollernya tuh, size-nya diameter 0,8. Nah, kalau nggak yakin ntar ukur aja pakai ini nih dial caliper tuh. Nah, kalau udah yakin 0,8 ukuran diameter kawatnya, kita ganti nih bagian rollernya, soalnya dia ada dua setelan juga. Ini ada dua setelan nih. Jadi kalau kalian bisa ngeliat ini, atas bawah ini diameternya beda ya. Ya, di sini ada tulisannya juga 0,6, 0,6, dan yang bawah nih 0,8. Nah, jadi karena kita pakai 0,8, 0,8 kita taruh yang bagian atas. Kita kunci lagi. Nah, kayak gitu aja. Kita pastiin kunci kawatnya dimasukin dulu. Reket. Lah, omong buat bikin Nah, kita pastiin kunci ya. Terus kita udah yakin, mastiin udah yakin ini masuk ke tempat rollernya, kita tinggal nyalain ya. Yang ngomong otomatisnya. Jadi ini untuk dipastiin sebelum nekan ini. Jadi ini kan buat nekan laju kecepatan kawatnya tadi, dipastiin tutup nozzle ini kebuka. Jadi tutup nozzle yang ukuran 0,8 ini kebuka di sini nih. Kita lihat nih, ini soalnya kita pakai kecepatan kawat yang paling pelan, makanya kawatnya belum sampai di sini. Jadi ini kalau lagi nyangkut kayak gini dia nggak mau jalan, ini dibuka aja, tenang, dibuka, terus kita matiin dulu. Nah, terus kita gulung, tarik pelan-pelan aja. Tarik pelan-pelan sekiranya udah cukup, terus kita kunci lagi. Dipastiin ini masuk ke rollernya ya. Dan kita kencengin lagi di sini. kabelnya tebel-tebel deh. Yuk, udah ngerasa cukup, kita nyalain lagi. Torsi besar, torsi kecil. Otomatis ya, terasa ya. Torsi besar, torsi kecil. Oh
Oh ya, dan di sini kita bisa pengaturan nih 4T dan 2T. Jadi kalau kita mau sekali pencet itu tuh apa nozzle-nya langsung keluar, terus kawatnya itu kita pakai pengaturan yang 4T. Jadi kalau yang 2T ini bukan 2 tak ya, tapi ini pengaturan manual. Jadi ketika kita mau pakai lasnya, kita mencet, dan kita kalau udah nggak mau pakai lasnya lagi, kita tinggal anulisin aja kayak gini. Jadi ini udah keluar ya dia ya. Kita langsung pakai potong aja dulu sini. Sebelum potong 1 cm deh. gimana ya dia? Tutup torso. Udah. Jadi ini masukin ini nozzle-nya. Terus kita potong di sini. 1 cm ini ya. Kira-kira 1 cm kan, 1 jari itu. Aduh. Ada gitu kita pasang nutupnya. Oke, kita nyalain dulu. Nah, sudah nyala karena kita mau pakai las mic. Kita cuma gunain, kita tetap pakai torchnya ya. Terus kabel masanya yang minus seharusnya kita kalau kita pakein yang plus dikunci. Terus yang ini kabel yang ini dimasukin ke yang minus. Udah. Terus ini yang buat bidang kita lasnya kita jepit pakai ini kabel negatifnya, masanya. Terus tinggal kita las. Kalau kita mau ngelas harus pakai APD dulu ya. Nggak usah pakai muka. Ya. Jadi APD-nya kalau las nih wajib nih kacamata sama sarung tangan. Nah, kacamata tuh penting buat yang pertama kali ngelas. Soalnya kalau enggak ntar serpian-serpian lasnya itu bakal masuk ke mata yang bikin perih lah. Pokoknya semalaman bakal perih kalau belum pernah ngelas. Oke, jadi gitu dulu ya. Kita siapin APD-nya dulu. Ya, karena ini APD-nya aku cuma pakai sarung tangan sama kacamata nih. Mantul, kacamata dari bawaan Rayden. Oke, jadi pastiin dulu bidang yang kita mau las. Jadi ini ampernya terlalu gede, kurang gede, kita gede. Nah, ini jadi tadi hasil dari las-lasan gua yang terakhir kayak gini. Tadi kan sempet nih kita nyoba ngelas platnya sini. Nah, tapi itu gagal karena platnya ini terlalu tipis kan. Akhirnya mending kita langsung praktek aja yang setebal sekalian. Ini pakai rentang ampernya 5, terus kecepatan laju kawatnya fluxnya itu 2. Jadi kayak gini lah, lumayan lah buat pertama kali ngelas. Jadi buat kalian yang pengen ngelas, coba-coba aja sendiri, dapetin feel-nya, ampernya berapa, laju kecepatan kawatnya berapa, sehingga nanti tuh kalian bisa tahu lah kebutuhannya berapa, tergantung tebal besinya juga. Soalnya kalau ampernya terlalu besar, besinya bisa jadi bolong kayak gitu. Tadi juga sempet nyoba tuh bolong. Mana yang bolong tadi? Bukan di sini sih, plat-plat tipis tadi. Oke, jadi kayak gitu aja dari saya. Kalau emang ada yang bermanfaat, silahkan digunakan. Kalau nggak ada, minta maaf. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Juga di-share juga kalau perlu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanya aja langsung di komen. Nanti insya Allah saya jawab. Oke, jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.